Oke, masih bareng Om Bojo di sini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang bab salah satu bab di fisika modern yaitu adalah relativitas. Nah, asal kata dari relatif. Jadi kalau ketika kita mempelajari bab ini ya relatif. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Tergantung siapa? Tergantung kitanya, tergantung yang belajarnya, tergantung yang memandangnya. Begitu juga dengan relativitas yang akan kita bahas. Artinya yang namanya relatif itu bergantung pada, kalau di fisikanya itu bergantung pada kerangka acuannya, gitu kan ya. Oh, sip. Nah, yang namanya waktu juga relatif, saudara-saudara. Nah, waktu itu bisa dikatakan cepat, kadang bisa dikatakan lama. 5 menit aja. Ada yang bilang cepat, ada yang bilang lama. 5 menit misalkan kamu nongkrong di tempat panas, terasa lama kan ya dibandingkan dengan 5 menit misalkan kamu jalan-jalan sama teman-teman lo. Jadi kan padahal sama-sama 5 menit tapi waktunya bisa terasa panjang, bisa terasa pendek. Itu yang dikatakan relatif. Oke. Nah, yang namanya relativitas di sini ntar akan membahas tentang sedikit banyak tentang cahaya kan ya, artinya kecepatan. Yang paling besar di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang namanya cahaya, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya cahaya itu kan gelombang elektromagnet kan ya, artinya tidak memerlukan medium dalam perampatannya. Dulu sempat ada yang bilang bahwa keberadaan ether lah yang menyebabkan cahaya itu bisa merambat. Tapi setelah diselidiki atau setelah dilakukan percobaan oleh Michelson ya, Morley dan Michelson, ternyata bahwa yang namanya ether itu tidak ada sama sekali. Jadi yang namanya cahaya itu kecepatannya sama di manapun, di kerangka acuan apapun. Oke, nah itu kecepatan yang paling gede di alam semesta ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai penjumlahan relativistik ya. Artinya yang namanya kecepatan itu seolah-olah bisa lebih cepat atau bisa seolah-olah lebih lambat, tergantung tadi apa? Tergantung kerangka acuan yang kita gunakan. Oke, nah ini untuk oret-oretannya saya udah kasih apa namanya gambarannya seperti yang akan kita bahas ini. Oke, nah itu. Nah ini di sini yang akan kita bahas adalah penjumlahan kecepatan relatif. Nah, ntar kita bandingkan antara mekanika Newtonian atau mekanika klasik dengan mekanika modern atau mekanikanya Om Albert Einstein ya, Oke. Nah ini artinya bedanya apa Om mekanika klasik sama mekanika modern? Kalau mekanika klasik bendanya gede-gede, masanya gede-gede, cuman kecepatannya kecil-kecil. Nah kalau mekanika modern mah kebalikannya, bendanya kecil-kecil tapi kecepatannya gede-gede, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Oke, jadi ntar ada sebenarnya nih, ada apa Om? Ada batas keberlakuan mekanika Newton atau mekanika klasik ketika kita membahas tentang suatu gerak benda yang mendekati kecepatan cahaya. Jadi ini mekanika klasik tidak berlaku untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Yuk kita bahas atau kita cek bedanya satu per satu. Oke, oke. Kita bahas pakai warna pink deh Om. Oh, boleh siap. Ini mekanika Newton. Nah, saya ambil contoh satu sama contoh dua nih ya untuk mekanika Newton atau mekanika klasik. Nah, ini ada dua keadaan nih. Ada mobil A. Nah, ini mobil A pura-puranya ya bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 km per jam. Sementara mobil B bergerak dengan kecepatan 50 km per jam ke arah kiri gitu ya. Nah, berarti kan ini arahnya saling berlawanan. Kalau ditanya misalkan berapa kecepatan mobil B dilihat oleh mobil A, nah, atau dibalikin berapa kecepatan mobil A dilihat oleh pengemudi si B. Nah, artinya kecepatan siapa yang melihat atau siapa yang dilihat itu sebenarnya sama saja. Artinya ntar kalau ditanya kecepatan A oleh pengemudi B, nah itu nilainya sama dengan kecepatan B dianggap atau dilihat oleh pengemudi A, nilainya sama dengan berapa. Nah, artinya kalau saling berlawanan arah, berarti kan seolah-olah kedua mobil ini oleh salah satu pengamat, artinya yang mengamatinya ya sopir sininya ya, artinya diamati oleh pengemudinya itu sendiri, bukan oleh pengamat di luar sistem ini. Jadi pengemudinya melihat mobil ini seolah-olah bergerak lebih cepat, ini juga seolah-olah bergerak lebih cepat. Jadi jawabannya kalau misalkan kedua mobilnya berlawanan arah ya tinggal dijumlahin tuh 50 tambah 20. Jadi seolah-olah kedua mobil tersebut diamati oleh masing-masing itu mempunyai kecepatan 70 km per jam. Oke, paham maksudnya? Oke, itu kecepatan
relatif. Oke. Contoh yang kedua. Nah, kalau kedua ini mobil A ke kanan 20 km per jam, mobil B juga ke kanan 50 km per jam. Nah, pertanyaannya sama, berapa kecepatan mobil B diamati oleh A atau dibalikin, kecepatan mobil A diamati oleh B, yaitu nilainya sama. Nah, kalau berlawan arah ya tinggal kurangin aja, seolah-olah si B lebih lambat daripada kenyataannya, si A juga lebih lambat dari kenyataannya, misalkan seperti itu. Artinya kalau searah ya tinggal dikurangin aja, 50 kurangi 20 jadi berapa yo? Jadi 30 km per jam. Oke, nah itu contoh sederhana dari mekanika Newton atau mekanika klasik. Oke, oke. Nah, sekarang gimana nih? Nah, gimana ketika kasusnya buat benda yang mendekati kecepatan cahaya? Misalkan nih, mekanika modern untuk contohnya kita ambil example 3. Mobil A bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Nah, artinya 0,8 kecepatan cahaya gitu kan ya. Ke arah mana nih? Ke kanan, si B juga ke kanan sebesar 0,6 C. Maka kalau searah tadi apa kata mekanika klasik? Betul, tinggal dikurangi saja. Nah, kita lihat berarti pi AB nilainya sama dengan pi B oleh A, nilainya sama, dikurangi 0,8 sama 0,6 berarti 0,2 C. Nah, ini masih logis gitu kan ya, artinya masih di bawah kecepatan cahaya. Nah, sekarang kalau misalkan ada example 4, nah, kasusnya sama kayak example 1. Nah, ini mobil A ke kanan 0,8 C, ke kiri 0,6 C. Nah, kalau searah atau berlawan arah ya, artinya kalau berlawan arah berarti tadi diapain? Jumlah. Kalau dijumlah, maka VAB nih coba lihat kalau kamu perhatikan. Berarti VAB nilainya sama dengan VBA, PBA gitu kan ya. Nilainya sama dengan berapa kalau dijumlahin? 1,4 C. Nah, ini coba lihat kamu perhatikan. Berarti kan nilai 1,4 C itu melebihi kecepatan cahaya. Artinya berarti ini menyalahi siapa? Menyalahi apa nih? Nah, artinya sorry. Ini menyalahi aturan. Artinya yang namanya kecepatan yang paling gede di alam semesta itu kan sebesar C. Nggak bakal ada yang lebih dari cepat rambat cahaya. Ya udah berarti ini tidak berlaku. Artinya hukum atau mekanika klasik atau mekanika Newtonian tidak berlaku ketika gerak bendanya mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau begitu, maka penjumlahan kecepatan relatifnya itu dikenalkan oleh Om Albert Einstein, yaitu sebagai berikut nih persamanya. Nah, ini kecepatan relatif ketika ada dua benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Oh, kalau begitu nomor 4 ini atau contoh 4 itu kalau searah nih, nah, ini masih diamati oleh pengemudinya ya, artinya oleh A sama B. Nah, belum kita bahas yang ini belum. Nah, berarti kita perhatikan dulu yang ini. Berarti kecepatannya si A atau si B-nya berarti VAB atau VBA gitu kan ya. Nah, karena berlawan arah ya tetap sama, tetap di jumlah. Berarti V1-nya atau VA-nya berapa? 0,8. VB-nya 0,6 berarti ditambahin ya 1,4 C kan ya tadi. Nah, ini kan ya. Nah, ini kan udah selesai kalau di sini mah ya, makanya salah. Kalau ini masih dibagi di 1 ditambah, tetap ditambah. Kalau yang atasnya ditambah, ini juga ditambah. V1 kali 2 V2 berarti 0,8 dikali 0,6 itu berapa? 0,48 0,48 C kuadrat, di bawahnya C kuadrat, berarti C kuadratnya habis ya. C berarti sama dengan 1,4 dibagi dengan 1,48. Ini ada C-nya ya. Oke, berarti nilainya pasti apa? Pasti kurang dari C. Nggak mungkin lebih dari C. Makanya ini penjumlahan atau misalkan penjumlahan relativistik untuk mendekati kecepatan cahaya, kita gunakan persamaan yang ini. Nilainya ini 0,94 atau 95 aja ya. Kita buletin 0,95 C. Artinya ini kan masih kurang dari kecepatan cahaya. Berarti ini baru benar. Jadi kalau untuk penjumlahan relativistik apa namanya? Apa nih? Bagi benda yang mendekati kecepatan cahaya, berarti kamu gunakan persamaan yang ini ya. Oke. Nah, ini itu contoh soal example 4 ketika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita perhatikan example 5 sama example 6 nih dengan kasus yang berbeda. Kalau tadi
gerak bendanya, kedua bendanya diamati oleh masing-masing pengemudinya kan, artinya yang berada di dalam mobil-mobil itu sendiri. Tapi untuk example 5 sama example 6 diamatinya oleh pengamat yang diam. Nah, misalkan ada pilot nih bergerak dengan kecepatan 0,8 c, kemudian melemparkan bom lagi searah dengan kecepatan arah gerak pesawat sebesar 0,6 c. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan si bom ini dilihat oleh pengamat yang berada di bumi, misalkan yang diam, artinya pengamatnya dia melihat bom ini melaju dengan kecepatan berapa kalau ditembakkan dari pesawat yang bergerak searah dengan arah bom sebesar 0,8 c. Nah, ini berbeda nih. Kalau tadi ini, nah, nih kalau ini kan diamatinya oleh masing-masing pengemudi, makanya di sini kalau searah, nah kalau berlawanan arah, kalau berlawanan arah diapain tadi? Betul, ditambah. Kalau searah tadi dikurang. Nah, kalau ini berbeda kebalikannya nih. Nah, kalau searah ditambah, nah ya, nah, kalau tadi kan berlawanan arah tuh ditambahnya nih. Nah, kalau ini mah yang searah ditambah tuh. Nah, kalau berlawanan arah ya dikurang. Oke, itu bedanya. Artinya seolah-olah si bomnya itu lebih cepat ketika ditembakkan searah dengan gerak pesawat. Oh, kalau begitu ya udah kamu bisa jawab tuh. Nah, maka V-nya, V si bom ya, nilainya sama dengan rumusnya tetap sama yang ini. Nah, V1 tambah V2 0,8 tambah 0,6 ya 1,4 C gitu kan ya. Nah, ini juga ditambah berarti 1 ditambah berapa? 0,48 C kuadrat dibagi C kuadrat habis kan ya. Nah, berarti kan 1,4 C dibagi 1,48 nilainya adalah 0,95 C. Nah, ini kalau digerakinnya atau ditembakinya searah dengan pesawat. Nah, kalau kasus example 6 berarti berlawan arah kan. Nah, mau si pesawatnya ke kanan, si bomnya ditembakin ke kiri, maka kecepatan si bomnya menurut pengamat yang diam di bumi ya udah sama tinggal masukin, tapi tandanya apa nih? Min. Oke, 0,8 kurangi 0,6 berarti 0,2. Berarti 1 dikurangi 0,48. Berarti nilainya sama dengan 0,2 dibagi berapa? 1 kurangi 0,48 itu adalah 0,52. Oke, 0,52 ini ada C-nya ya. Oke, berarti 0,2 dibagi 0,52 hasilnya 0,38 tuh. Ini juga C. Oke. Jadi itu bedanya penjumlahan kecepatan relatif, ada mekanika klasik, ada mekanika modern. Ingat nih, bedanya kalau mekanika klasik mah kecepatannya kecil, bendanya gede-gede. Nah, kalau berlawan arah sama ini berlawanan arah gitu kan ya. Berlawanan berarti di jumlah tetap. Ini kalau searah ini dikurang kalau diamati oleh pengemudinya itu sendiri. Kalau mekanika modern, nah ini masih sama. Kalau berlawanan arah ditambah, kalau searah dikurang ketika diamatinya oleh pengemudinya sendiri. Tapi kalau diamati oleh pengamat diam, kebalikannya. Kalau searah positif, kalau berlawan arah negatif. Oke, jadi logikanya gini aja deh, logika berpikirnya. Kalau misalkan yang kasusnya seperti ini, berarti kan diamati oleh yang kita berada di bumi yang diam gitu ya. Artinya pasti kalau ditembakannya searah dengan gerak pesawat, pasti seolah-olah si bomnya lebih cepat gitu kan ya, dibandingkan awalnya atau dibandingkan sebenarnya. Kalau yang berlawan arah ya logikanya pasti lebih lambat dari keadaan sebenarnya. Begitu. Kalau misalkan yang diamatinya oleh masing-masing sopir, ya kalau misalkan berlawan arah pasti lebih cepat kan ya, makanya ditambahin. Artinya lebih cepat itu kalau misalkan sama-sama maju, artinya kan cepat nyampainya atau cepat ketemunya, makanya kecepatannya seolah-olah bertambah cepat dari yang seharusnya. Begitu. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagi contoh-contoh yang ada di video contoh soalnya. Untuk pembahasan materinya saya cukupkan dulu sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam mencintai fisika, menyukai fisika. Oke, sampai ketemu lagi sama Om Bejo. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.